Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Rahmadani, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Institut Parahikmah Indonesia Goa. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. IPTEK diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga, dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harya Sumantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Masa Yunani kuno, yakni abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat yang bercorak mitologis. Memasuki abad tengah, yakni abad ke-5 Masehi. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis, bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Revolusi ilmu pengetahuan memasuki abad kontemporer, yaitu abad ke-20 sampai sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton semula sudah mapan, di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, induktif, empiris dalam pikiran manusia. Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dan diwujudkan secara konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia disebut teknologi. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu jika pengetahuan dan cara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma-norma ilmiah tersebut adalah: pertama, mempunyai dasar pembenaran, kedua, bersifat sistematik, dan ketiga, bersifat intersubjektif.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistemik, seharuslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.